1,5 bulan karena ini butuh persiapan mental dan fisik terlebih, apalagi dalam kondisi Athenia masih ujian beberapa minggu belakangan. Sementara kita udah mendekati hari H, persiapan latihannya semakin banyak, persiapan fisiknya juga iya, dan semoga pagelaran nanti merupakan langkah awal di album, karena kita tahu saat ini anak-anak sudah jarang sekali mengeluarkan album, yang kebanyakan mengeluarkan single. Semoga ini menjadi motivasi buat seluruh pecinta musik anak-anak di Indonesia bahwa akhirnya mengeluarkan album di tahun ini, dan saya rasa ini jadi sedikit langkah awal untuk kita lebih fokus lagi mengejar cita-cita sebagai seorang entertainer atau penyanyi ya. Iya. Teh sendiri gimana persiapannya Teh sendiri? Aku udah. Untuk persiapanku sendiri tentunya kita juga makin sering latihan bareng, nyanyinya lebih sering, lesnya juga makin sering juga. Terus tentang ada dance Koreanya juga, itu aku latihan dance-nya sama fisik juga, karena tentunya untuk 10 lagu itu sangat susah, karena biasanya cuma mungkin 5-6 gitu kan, itu cuma nyanyi doang, bukan nyanyi doang, tapi kali ini lebih ada koreonya tuh lebih oke, lebih seru lah gitu kan, lebih capek intinya kalau misalnya 10 lagu, jadi perlu ada latihan fisiknya gitu. Jadi aku udah latihan fisik, nyanyi sama dance-nya gitu sih. Mungkin kayak gitu, kalau dari awalnya ide konser dari mana sih sebenarnya? Cetus ini. Iya, jadi kalau konser sebenarnya kita punya planning kalau buat album ini kayaknya karena ini menjadi suatu selebrasi yang bagus ya, artinya kita tahu bahwa banyak yang keluarin single, tapi kita coba untuk membuat satu album. Ini menjadi suatu effort yang bisa pecah telur dalam beberapa tahun terakhir. Kita nggak menemukan album lagu anak, kita buat lagu anak, maka kayaknya menjadi suatu selebrasi untuk kita jadiin sebagai sebuah mini konser yang juga bisa memberikan pengalaman baru buat Athenia dalam bermusik. Kenapa? Karena kan tadi juga sudah tahu bahwa dalam membuat mini konser ini effortnya juga untuk latihan akan menjadi lebih banyak lagi. Ini menjadi suatu sarana yang bagus juga untuk Athenia dalam belajar. Nanti kalau untuk venue sendiri di mana ya, dan tempatnya gitu? Oh, Oh ya, jadi untuk acara pada tanggal 21 Juni 2025 ini ada di MNC Conference Hall, mana ini juga menjadi salah satu partner kami. Ya, terima kasih karena bisa mendapat kesempatan ya untuk mendapatkan sebuah venue oke banget, sehingga kita bisa sudah tidak perlu ragu lah bagaimana kita melihat bahwa kesiapan tempat ini sudah menjadi sesuatu yang aman. Ya berarti tinggal hal-hal lainnya yang kita persiapkan lebih lanjut. Dalam penampilannya nanti kan udah melibatkan koreografer ya. Apakah melibatkan perancang busana juga? Boleh di-spill nggak? Kan kelihatannya pakaiannya Athenia kan cakep nih, bagus. Apakah menggunakan desainer Indonesia? Ya. Untuk baju-baju ini aku juga dibantu oleh Kak Intan sama Kak Arbel dari Joy Kids ya, bacanya Joy Kids gitu. Di situ Kak Intan sama Kak Arbel juga ngebantu buat bikinin baju yang bagus, biar nanti pas tampil itu jadinya lega terus bagus banget. Dan aku juga mau ucapin terima kasih karena udah mau buatin bajuku, jadi aku bisa pakai baju-baju nyanyi. Apakah setiap pergantian lagu nanti menggunakan ganti kostum yang berbeda? Nah, itu Berapa kostum yang nanti akan ditampilkan? biar semakin penasaran, yang jelas Athenia ganti beberapa kostum. Iya. Nah, saya juga penasaran sebenarnya nanti jadinya seperti apa. Iya. Pastikan 21 Juni kita bisa nonton Athenia bagaimana nih untuk bisa perform di acara 21 Juni besok ya. Ada beberapa yang sudah didesain dari Kak Intan untuk penampilan Athenia di 21 Juni. Melibatkan koreografernya? Oh, koreografernya Itu yang terlibat koreografernya ada berapa? 9. oh, nanti yang akan tampil ada 8 dan koreografernya ada 2, salah satunya Kak Sandrina juga. Iya. Oh, satunya lagi? Satunya lagi adalah timnya Kak Sandrina. Oke. Ini kan full album ya berarti ya? Bukan single-single lagi. Itu total berapa lama ya? Ada mungkin setahun atau ini kelihatannya kan udah prepare-nya lama banget. Lawannya jawab.
Kurang lebih Maret 2024 start. Jadi kalau kita rilis sampai Juni 1 tahun 3 bulan. Dari sini. Persiapannya mulai dari situ. Atau memang dari single awal itu sudah memang dipersiapkan untuk menuju ke besok bulan Juni ini? Belum ada ya belum kayaknya. kepikiran. Ini kalau emang rencananya mungkin bisa tiba-tiba kita kepikiran gitu. Konsernya berbayar. Iya, betul. Jadi mungkin mulai dari minggu ini, yaitu mulai tepatnya tanggal 27 Juni besok kita mulai akan bisa diakses di locker.com untuk penjualan tiketnya. Kapasitas berapa? 350 seat. Oke, dari ini kan taruhlah 3 minggu bersih ini persiapan terakhir. Kesulitan di mana letak kesulitan yang paling urgent sekali seperti apa? Di mana letak? Ya, karena kalau dari kami, karena ini menjadi suatu experience baru juga buat Etenia, tentunya juga kami juga melibatkan banyak pihak ya, tim ya, yang memang sudah terbiasa. Maka sebenarnya kesulitannya itu ya tentunya pertama bagaimana kita bisa menyatukan sebuah ide menjadi sebuah eksekusi dan memastikan tidak ada yang miss dalam setiap persiapan-persiapannya untuk dalam hal sebelum dan juga pada saat acara itu sendiri. Jadi kita memang cukup banyak, nanti juga Aldi Tama yang tadi juga menjadi MC juga menjadi MC nantinya untuk bisa di acara kami menjadi lebih teratur dan lebih oke. Terkait dengan jadwal Etenia ini kan jadwalnya padat, kemudian ada sekolah, itu gimana? Bagi ininya? waktu ya? Bagi waktunya. Oh, oke. Kalau bagi waktu sih sebenarnya kebetulan ini kita juga jadi lebih pede. Kenapa? Karena Etenia kan kelas 6. Jadi kan kemarin setelah selesai ujian, maka sebenarnya jadwalnya relatif lebih kosong ya dibandingkan kalau misalnya kelas 5 justru sampai dengan 20-an Juni itu justru masih ujian juga. Jadi memang ini menjadi suatu momen mengapa kita memberanikan diri untuk membuat konser, karena kami tahu bahwa jadwalnya di sini kita bisa untuk matchingkan dengan jadwal Etenia di sekolah. Karena memang bagaimanapun Etenia kami encourage untuk tidak pernah meninggalkan pelajaran di sekolah. Dalam pembuatan 3 lagu ini kan melibatkan penyanyi lain ya, Sandrina yang nantinya akan rilis ya, kemudian ada Kak Farel sama satu lagi Vicky ya. Apa sih alasannya melibatkan mereka gitu? Kenapa mesti 3 itu, nggak musisi lain gitu? Apakah ada yang target khusus yang ingin diraih oleh Etenia? No, mungkin saya nanti jawab. Kalau dari pertama kita kalau dengan Avigila, karena memang sejalan dan senada seperti yang diungkapkan dengan Kak Uki dan Kak Tana, bahwa lagu-lagu yang dibuat oleh Avigila ini memiliki afirmasi positif. Nah, tentunya kita juga lihat bahwa Etenia membawakan lagu sesuai umur dan juga afirmasi positif di sini, sehingga sejalan. Maka sesuatu yang memiliki kesamaan akan menjadi sesuatu yang akan baik untuk kita kolaborasikan. Lalu yang kedua, sebenarnya bicara mengenai Farel tentunya kita tahu si anak ajaib nih ya, menjadi salah satu penyanyi cilik yang memang dalam beberapa tahun terakhir ini oke sekali kita dengar namanya, dan menjadi suatu tantangan baru buat Etenia untuk bisa berkolaborasi dengan penyanyi cilik pria dengan genre awalnya sendiri mungkin lebih berbeda. Ini kan menjadi saling belajar ya. Jadi ini juga menjadi suatu pilihan kenapa Farel akhirnya menjadi salah satu yang menjadi bintang tamu dan juga kita collab. Lalu dengan Sandrina sendiri, kami melihat sebenarnya Sandrina memiliki banyak kesamaan dari kalau kita lihat dari pertama kali dia ikut IMB, lalu bagaimana dengan penampilan anaknya, kami melihat bahwa menjadi seorang mentor dan juga sebagai menjadi bagian yang bisa dikolaborasikan menjadi sesuatu yang baik sekali, melihat bagaimana Etenia berkembang dan bagaimana Sandrina pada hari ini. Maka ya kami juga ajak. Udah mulai jalan berkolaborasi untuk latihan bareng? Sudah. Sandrina juga sudah berkali-kali bahkan ya, ini sudah terus untuk bisa mengejar koreo karena koreonya cukup padat. Dan juga pastinya kan karena lagunya juga yang banyak yang upbeat, maka ya menjadi sesuatu yang harus kita sinergikan ya, bagaimana dengan fisik, nafasnya oke, tetap bisa nyanyi, tetap juga bisa mengikuti koreonya, stage-nya seperti apa, itu kan tentunya menjadi sesuatu yang memang perlu latihan secara terus. Lalu dengan Kak Farel, genrenya apa nanti? Nah, Kak Marlon, ini mah harus jawab. Kebetulan kan kita tahu sendiri kalau Farel tuh genrenya lebih ke dangdut dan koplo, sementara Etenia pop energi.
Jadi ada suguhan spesial dari music directornya yang akan men-arrange dua genre ini dalam satu lagu. Jadi kita akan melihat ada sentuhan pop energik dan dangdut di dalam satu aransemen. Oke, nanti lagu-lagunya Etenia sebenarnya mau tetap di genre pop atau nanti multi genre? Sementara kita masih stay di genre pop aja, tidak ada perubahan. Mas, kalau untuk sampai sejauh ini vokal, kayaknya seperti apa? Masih tetap terjaga kah vokalnya, dan kapan waktunya yang pas timingnya untuk istirahat supaya vokal pada saat konser itu benar-benar maksimal? Sebenarnya latihan vokal itu lebih ke melatih otot. Jadi saya merasa kalau kita malah meninggalkan latihannya, malah ototnya akan jadi kendor dan dia stabilannya tidak akan stabil. Seperti apalagi menjelang konser, ada rutinitas yang harus kita lakukan, seperti misalnya latihan harus 2 hari sekali istirahat, 2 hari sekali istirahat. Itu kayaknya lebih efektif daripada kita ngejar setiap hari latihan. Dan sampai sejauh ini itu yang diterapkan? Yes, sampai sejauh ini itu yang kita coba terapkan ke Etenia, diimbangi sama latihan fisik dan latihan yang lain. Etenia secara fisik bagaimana, terutama? Untuk fisik, kalau fisik ini aku juga udah mulai latihan, mungkin Denny bantu juga ada stretching, terus kaki, otot tangan gitulah. Biar karena katanya kalau misalnya dance itu mau bagus itu pertama harus lentur, terus harus kuat juga di bagian kakinya. Terus ini Denny juga bantu aku buat latihan. Nah, ini kan pertama kali nih tampil di depan banyak orang nih. Secara mental bagaimana? Siapanya? Udah belajar atau ada jangan dari papa mama? Apa ya, kalau secara mental aku juga bingung kalau mental, soalnya sering gimana. Oh ya, aku juga udah kan sering tampil panggung gitu. Jadi ya menurutku justru aku malah seneng sih kalau misalnya makin banyak orangnya, karena aku makin bisa banyak berhibur orang, terus main bareng teman-teman gitu, jadi bisa seru-seruan bersama. Jadi aku jadi seneng gitu. Kalau secara mental mungkin terkadang ada suatu saat ada gugup atau misalnya aduh nanti gimana ya, apalagi ada improve baru itu kan susah ya. Jadi mungkin perlu latihan, jadi harus ada takut gugup gitu. Lagi-lagi mungkin ke Etenia, selama ini kamu ikut menentukan lagu nggak sih? Misalnya, oke, kalau ditawarin lagu ini mau dinyanyiin nggak? Didengar kemudian nggak suka gitu, Etenia apa punya hak tolak gitu untuk tidak menyanyikan lagu itu atau gimana? Ya kebetulan ada, karena kalau misalnya kayak Kak Marlon ya, di awal-awal kita mulai les mungkin setahun 2 tahun tahunan lah, di awal aku tuh tidak suka yang namanya lagu lambat, karena menurut aku lagu lambat itu membosankan. Jadi tiap kali Kak Marlon bilang belajar lagu yang lambat yuk, aku bilang satu aja, terus satu aku kayaknya ya udah deh nggak apa-apa, kayaknya udah nggak kenapa-napa. Jadi kayak kalau dulu tuh bener-bener aku tuh nggak mau yang namanya lagu lambat karena menurut aku membosankan. Tapi ternyata ada juga lagu-lagu lambat yang Kak Marlon buatkan dan ternyata wah seru juga, bagus kok gitu. Jadi aku udah gak masalah sama dengan lagu lambat. Jadi aku sekarang udah happy aja gitu. Oke, Om terakhir Om, kalau boleh tahu apa pesan yang selalu disampaikan tuh ini untuk tampil besok di tanggal 21 Juni konser besar besoknya? Ya, jadi kalau buat pesan, ada pesannya tentunya buat semua orang ya, buat yang om dan tante yang bisa join bawa anaknya, kita coba untuk buat konser anak gitu ya, yang ada coba kita bisa bawa anak-anak kita kembali. Coba kita pamit ya. Oh iya, baik. Terima kasih ya. Sukses. Dadah, thank you ya. Terima kasih. Ya, ini konser anak ya, jadi kita bisa ketemu dengan yang sefrekuensi. Pastikan join tanggal 21 Juni 2025 di mini konser Etenia yang bertajuk adalah Bersinar. Lalu juga buat kita semua di sini, ini juga buat Etenia, ya jangan lupa bahwa bisa karena biasa. Kita semua adalah orang yang memang berlatih untuk bisa menjadi tambah baik dalam semua hal. Ya pasti lakukan secara terus-menerus latihannya, pasti nanti hasilnya akan lebih baik. Karena apa? Karena latihan itu adalah mother of skill, itu adalah repetition is mother of skill. Oke, thank you. Okay.